Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng aku, Linsaik ID. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang hewan ruminansia. Dan ini merupakan lanjutan dari bagian 5 ya. Dan untuk next video, insya Allah aku bakalan membahas atau mengupload video yang berkaitan dengan analisis kecernaan pada hewan ruminansia, seperti ada analisis kimianya yaitu berupa analisis proximat maupun pansus, dan juga ada penentuan kecernaan pada hewan ruminansia seperti in vivo, in vitro maupun in sako. Jadi ditunggu aja video aku yang selanjutnya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soalnya ya. Hewan foregut fermentor adalah, ya kan udah di video sebelumnya udah aku mention bahwa foregut fermentor ini adalah hewan yang proses fermentasinya itu terjadi sebelum usus halus. Seperti apa? Seperti hewan ruminansia. Jadi kita bisa lihat di sini hewan ruminansia itu yang mana aja. Oke. A. Sapi ruminansia bukan? Iya, sapi merupakan ruminansia. Kerbau juga, domba, kambing, maka semuanya benar. Gampang ya. Pencernaan fermentatif pada hewan hindgut fermentor terjadi pada, ya jadi pencernaan fermentatif pada hindgut fermentor itu terjadi pada sekum atau kolon. Sedangkan pada foregut itu terjadi pada rumen, karena itu terjadi sebelum usus halus ya. Sekarang yang sekum yang mana? Yang A. Oke, jadi jawabannya adalah A. Hewan dengan colonik digester memiliki kolon yang besar seperti, ya jadi hewan yang dengan colonik digester ini adalah kuda, monyet, dan babi hutan. Di mana kuda, monyet, dan babi hutan? Opsinya adalah yang B. Maaf ya untuk pembahasannya ini aku jawab cepat-cepat karena kalau lambat itu lebih ngebosenin gak sih? Lanjut. Pedet akan makan rumput pada umur 1 minggu. Jadi yang sisanya salah. Organ pencernaan ruminansia yang berfungsi menyaring makanan yang halus, kemudian proses penyerapan air sehingga segala digesta pakan berubah dari cair menjadi padat. Terjadi pada, ya di sini kata kuncinya adalah berubah menjadi cair, dari cair menjadi padat, dan ini terjadi pada omasum. Kalau rumen ini kan terjadi pencernaan secara fermentatif, makanan yang dari mulut baru langsung masuk ke rumen, masih ada agak kasar-kasar, setelah itu dibawa ke retikulum, dari retikulum kembali lagi ke mulut. Nah, dari mulut itu balik lagi ke rumen, retikulum, barulah ke omasum. Nah, di omasum inilah terjadi penyerapan air dan terjadi penyerapan air dan juga bolus atau berupa gumpalan makanan yang semula memiliki banyak kandungan air tersebut semakin dipadatkan gitu, semakin diserap airnya sehingga sehingga bolus tersebut akan memiliki tekstur yang lebih padat. Jadi yang ini organ pencernaan pada ruminansia yang berfungsi menyaring makanan yang halus. Nah, proses penyerapan air ini adalah salah satu ciri khas dari omasum sehingga ingesta makanan berubah dari cair menjadi padat, itu terdapat pada omasum. Organ dari ruminansia yang berfungsi untuk menahan partikel pakan pada saat regurgitasi rumen. Tempat fermentasi membantu proses ruminasi, mengatur arus ingesta ke omasum, serta absorpsi hasil fermentasi adalah apa? Rumen. Tadi kan rumen itu tempat terjadinya fermentasi oleh mikroba. Jadi makanan yang baru masuk dari mulut ke esofagus langsung menuju ke rumen. Di gambar ini rumennya yang mana? Rumennya yang ini ya. Ini merupakan rumen.
Ini yang A, rumen. Oke. Apa ini? Oke. Kemudian sorry ya, terjadi kesalahan. Nah, jadi yang ini merupakan yang rumennya. Kemudian retikulum. Nah, retikulum yang mana di sini? B ya, A ini adalah rumen, ke gambarnya yang ini, kemudian retikulum. Retikulum adalah yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Ini adalah esofagus atau yang C. Omasum yang mana? Omasum adalah yang ini dan abomasum adalah yang itu. Oke, jadi udah punya gambaran kan? Jadi menurut kalian di sini jawabannya yang tepat yang mana? Jawabannya adalah retikulum. Kata kuncinya itu terdapat pada mengatur arus iniesta dari omasum, dari yang C nih, ke omasum. Nah, ini kan ke omasum artinya dari sesuatu, dari si retikulum ini ke C gitu. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke. Tugas untuk melindungi dinding sel tercerna oleh enzim yang dihasilkan abomasum adalah tugas dari siapa? Tugas dari sel apa? Jawabannya adalah sel mukosa. Oke, dan di mana sel mukosa ini akan menghasilkan pepsinogen. Kemudian yang pariental akan menghasilkan HCl. Nanti pepsinogen ini akan mengaktifkan HCl sehingga terbentuklah enzim pepsin. Dan pepsin ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Begitulah ceritanya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Tempat permulaan terjadinya pencernaan enzimatis sehingga disebut sebagai perut sejati. Nah, di sini kita udah dapat kata kuncinya yaitu perut sejati. Perut sejati itu adalah apa? Abomasum. Jadi jawabannya yang mana? Yang D dong pastinya. Gampang ya? Kita lanjut. Tempat sekresi enzim tripsin dan pepsin dan terjadinya pencernaan protein secara enzimatis dan penyerapan dalam bentuk asam amino. Nah, di sini dikatakan bahwa terjadi pencernaan protein secara enzimatis, enzim tripsin dan juga pepsin. Biasanya kemarin yang udah aku jelasin yang banyak terjadi pencernaan enzim itu di mana? Iya, tepat di usus halus. Jawabannya adalah E. Kita lihat lagi usus halusnya yang mana? Ini ataukah ini? Ini ya, ini usus halus. Rumennya yang ini. Retikulum ini. Omasum ini. Dan abomasum itu yang ini. Ini apa? Ini esofagus. Lagi bermasalah. Sedangkan yang ini adalah anus. Setelah itu ini usus kolon ya atau usus besar. Dan ini adalah sekum. Oke. Cairan sekresi yang masuk ke usus halus. Udah tahu belum teorinya? Ya, jadi cairan ekskresi yang masuk ke usus halus itu adalah cairan duodenum, empedu, kemudian pankreas. Cairan duodenum ini akan menghasilkan buffer. Terus yang ini empedu gunanya untuk mengemulsi lemak dan cairan pankreas akan menghasilkan enzim lipase. Oke, jawabannya E, semua benar.
Kantong buntu yang berfungsi untuk pencernaan fermentatif oleh mikroba. Kantong buntu nih, yang mana nih yang buntu di sini? Sekum. Betul. Udah tahu kan gambarnya? Kita lanjut. Proses pencernaan yang melibatkan enzim-enzim. Kita sudah menemukan kata kuncinya berupa enzim-enzim pencernaan, di mana polimer bahan pakan dipecah menjadi monomer. Oke, yang melibatkan enzim ini merupakan pencernaan hidrolitik. Fermentatif yang mana? Fermentatif disebut juga sebagai pencernaan biokimiawi, di mana dia ini melibatkan mikroorganisme yang ada pada alat pencernaan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Keunggulan pencernaan fermentatif yang terjadi dalam rumen. Apa? Kita lihat yang A. Rumen dapat menampung banyak pakan. Iya. Kemudian mikroba menghasilkan enzim selulase. Jadi kan di dalam rumen itu pencernaan fermentatif itu dengan bantuan mikroba ya, ciri khasnya. Nah, di sini mikroba ini dapat menghasilkan enzim selulase yang mampu mencerna serat kasar menjadi VFA atau volatile fatty acid berupa asetat, propionat, dan butirat. Nanti kita akan mempelajari di bagian proses pencernaan karbohidrat pada rumen. Yang ini benar, dapat menggunakan NPN sebagai sumber protein. NPN ini apa? Non-protein nitrogen. Ini juga jawaban yang benar, dapat mensintesis vitamin, contohnya vitamin B1 atau tiamin. Jadi jawaban yang benar juga yang D, oleh karena itu semua benar. Kerugian pencernaan fermentatif yang terjadi dalam rumen adalah rumen dapat menampung sedikit pakan. Ya enggak ya? Enggak sih, karena rumen itu dapat menampung banyak pakan, jadi ini salah. Energi yang terbuang sebagai gas metan. Iya, tadi kan itu hasil dari pencernaan oleh mikroba, jadi banyak sekali terhasilkan berupa senyawa CH4 atau gas metana. Benar ini. Protein yang memiliki kualitas tinggi terdegradasi menjadi amonia. Betul. Jadi jawaban yang tepat adalah B dan C benar. Oke. Organ yang berfungsi untuk mensekresikan enzim amilase, kemudian menghasilkan insulin dan juga glukagon apa? Rumen? Bukan, rumen itu tempat terjadinya fermentasi oleh mikroba. Pankreas bisa jadi hati, bukan. Usus halus terjadi penyerapan enzim, sekresi enzim juga, tapi dia tidak menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Jadi sekum apakah iya? Penyerapan penyerapan sisa-sisa dari usus halus ya kalau sekum, atau ya sekum. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Organ yang berfungsi untuk memproduksi cairan empedu. Kita sudah mendapatkan cairan empedu nih, yang ditampung dalam gallbladder atau kantung empedu. Apa? Kalau berhubungan dengan cairan-cairan empedu itu adalah hati. Jawabannya adalah C, karena rumen nggak mungkin, usus halus juga nggak mungkin, sekum apalagi, dan pankreas bukan ya, karena di sana udah kita jawab sebelumnya. Hewan yang memiliki sifat kopropagi atau memakan kembali fesesnya karena masih mengandung protein mikroba. Apa? Sapi? Sapi kalian pernah nggak lihat dia makan lagi fesesnya? Nggak pernah ya sapi makan feses. Kerbau juga nggak pernah, domba nggak pernah, kambing kita pernah lihat dia makan pupnya nggak? Enggak ya, jadi yang paling benar adalah kelinci. Oke, sekian video kali ini, ditunggu video selanjutnya dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.